Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back channel di channel Alif Maulander. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mulai dari kenapa saya bisa jadi perawat, kemudian awal mula tes keperawatan hingga kuliah S1 keperawatan, dan sekarang saya lagi profesi nurse di Stikes Widadari Husada. Dan buat kalian banyak juga yang bertanya, Kak, kenapa sih masuk perawat gitu, syarat-syarat masuk perawat itu apa sih gitu, kemudian beasiswanya apa aja, kemudian ketika perawat itu susah nggak, prospek kedepannya bagaimana, dan lain sebagainya. Saya udah rangkum juga di dalam tulisan saya yang buku ini. Jadi nanti saya akan bacakan satu persatu hingga awal hingga akhir, dan mungkin jika ada ketinggalan satu atau lain hal bisa langsung tanyakan di kolom komentar aja ya. Oke, kita mulai dengan yang pertama, yaitu adalah awal masuk kuliah perawat. Jadi dulu kenapa saya ngambil perawat, karena yang pertama, jurusan perawat atau menjadi perawat adalah idaman. Idaman dalam arti kita mempunyai kesempatan untuk mengabdikan diri, untuk mengamalkan ilmu dan bermanfaat untuk orang lain. Kita sangat senang mungkin ya bagi seorang perawat tuh ketika kita kerja di rumah sakit, melihat orang yang sakit, kemudian kita rawat hingga sembuh, dan respon dari pasien tuh sangat, oh makasih gitu, oh terima kasih banyak. Bahkan beberapa pasien sering menyebut kita perawat sebagai dokter karena mungkin agak sama atau lain hal gitu ya, kita nggak tahu. Dan itu menjadi kebahagiaan buat diri kita sendiri. Bagi seorang perawat itu bisa mengobati hingga pasien sembuh dan lain sebagainya. Itu alasan pertama saya masuk perawat. Tetapi di lain itu saya sudah mencoba juga di jurusan yang lain, biologi dan dokter. Tapi semuanya itu gagal karena saya sudah mendaftar dan akhirnya nggak lolos, dan pengennya untuk ngabdi, orang tua juga mendukung, ya udah jadi perawat gitu. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, syarat masuk perawat itu apa aja sih, Kak? Jadi kita berpatok pada pengalaman saya terlebih dahulu ya, yang ada di kampus saya. Mungkin di lain kampus berbeda-beda, tapi mungkin nggak beda jauh ya, karena kita sama-sama di dunia kesehatan. Yang pertama itu adalah ya kita daftar, ngisi formulir, kemudian setelah itu ujiannya yaitu adalah kita mengisi soal 30 atau 50 saya lupa, yang tentang mata kuliah pelajaran biasa, IPA, biologi, tes EQ dan lain-lain gitu. Dan itu standar lah buat anak lulusan SMA atau SMK. Biasa, soal-soal biasa, soal umum pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah tes urin. Tes urin ini yang bertujuan untuk mahasiswa tidak narkoba, minuman keras dan lain sebagainya. Kita ada cek urin juga. Nanti kalian kencing atau BAK, kemudian ditampung di botol, kemudian dicek apakah kalian positif atau tidak. Itu ada nanti. Itu yang saya alami ya gitu. Dan ada hal unik juga di situ ketika mereka cek urin tapi nggak keluar padahal udah minum air banyak. Itu lucu banyak hal yang saya dapat ketika daftar di dunia keperawatan. Kemudian yang ketiga adalah tes fisik atau tes kesehatan. Ini lebih cenderung ke tinggi badan kamu berapa, berat badan kamu berapa, kamu punya minus atau tidak, kamu buta warna atau tidak, kemudian kamu punya penyakit apa aja. Itu akan dijelaskan detail. Dan mungkin saya nggak bisa jelaskan ini sekarang, akan ada sesi selanjutnya mungkin ya. Jika kalian penasaran apa aja sih tes fisiknya, saya akan jelaskan karena saya pernah juga jadi petugasnya. Jadi hal yang paling inti itu yang tadi itu, tinggi badan, berat badan, kemudian ini mata minus atau tidak, kemudian buta warna dan penyakit. Itu aja sih mungkin. Dan setelah itu adalah tes wawancara. Nah di sini momen terakhir atau interview ya. Kenapa sih kamu masuk ke kampus ini? Ditanya gitu-gitulah. Kenapa kamu perawat gitu? Kenapa enggak kesehatan masyarakat, farmasi dan lain sebagainya? Itu pertanyaan general sih, umum dan universal menurut saya, karena saya juga pertanyaan saya dengan mereka tuh berbeda. Waktu itu kalau nggak salah saya ditanya, kenapa Mas Alif merantau sampai ke Tangerang? Karena saya orang Tegal gitu. Ya itu jawabannya spekulasi lah sendiri gitu. Kamu apa? Terus setelah menjadi perawat mau jadi apa Mas gitu? Setelah kuliah mau ngapain gitu? Dan apakah berminat dengan lanjut profesi
S2, doktor, dan lain sebagainya. Ya, pertanyaan-pertanyaan begitulah. Tapi yang paling umum adalah nama kamu siapa, dari mana, kemudian tentang ke kampus atau tentang jurusan yang akan kalian minati. Biasanya itu, nggak lebih gitu. Mungkin kalau lebih berbeda-beda kan kita. Itu aja ya. Jadi itu mungkin lebih jelasnya nanti akan ada sesi video tersendiri karena itu panjang teman-teman. Kemudian pertanyaan yang kedua udah ya. Yang ketiga adalah bagaimana jika dari SMK bukan kesehatan atau SMA, apakah bisa masuk perawat? Jawabannya bisa. Saya dari SMA teman-teman. Saya dari SMA masuk perawat yang notabene buta akan kesehatan gitu. Kita belajar hanya teknologi biologi saja kan. Bukan belajar tentang bagaimana cara nginfus, pasang kateter, memandikan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan atau keperawatan. Tetapi no problem, ada juga teman saya yang dari SMK, STM, yang tentang bukan kesehatan, lebih ke teknologi TKJ gitu namanya, teknologi komputer dan jaringan. Ada yang dari komputer, ada, dan itu ya biasa menurut kami gitu. Yang membedakan adalah ketika kalian linear, ketika kalian SMA dan nggak IPA atau IPS lanjutnya perawat, atau SMK yang dari mesin, STM masuknya perawat, itu udah nggak heran, udah biasa. Tetapi kalau yang membedakan adalah ketika kalian SMK kesehatan, itu lebih belajar lebih dahulu daripada kami. Mungkin itu aja sih, lebih paham terlebih dahulu daripada kami yang lulusan SMA atau kesehatan atau SMK di luar kesehatan. Hanya itu. Karena apa teman-teman? Ketika kalian awal kuliah itu akan ada kesetaraan. Karena di awal kuliah itu bener-bener belajar dari awal, dari nol. Jadi nggak apa-apa walaupun kalian dari dari SMA, IPA atau IPS, nggak apa-apa masuk perawat. Karena di perawat kuliah dari 1 semester pertama itu biasanya menyetarakan gitu. Mengenal lebih awal tentang kuliah keperawatan itu apa dan lain sebagainya. Jadi nggak apa-apa buat kalian yang lulusan SMA seperti saya atau SMK di luar kesehatan, nggak apa-apa, masuk aja. Karena kita belajar bareng-bareng, kita belajar dari nol bersama, dan ketika lulus pun sama keterampilan kita. Karena apa, di kuliah itu lebih kompleks spesifik. Kalau SMK kan lebih hanya belajar dasar gitu, basicnya aja. Tapi ketika udah perkuliahan itu lebih menyeluruh dan kita belajar bareng-bareng gitu. Tapi jujur, emang yang SMK kesehatan lebih dominan, lebih paham, prakteknya pun lebih paham. Tapi ya itu tugas kita. Dari SMA mungkin lebih keras belajarnya, lebih memahami lagi. Tapi nggak apa-apa, no problem. Nggak jadi masalah itu buat alasan kalian nggak masuk perawat walaupun dari SMA, IPA atau IPS. Oke, pertanyaan yang keempat, kuliahnya kapan saja sih untuk perawat dan berapa hari? Ini banyak yang sering ditanyakan ya teman-teman, karena kita berbeda dengan mahasiswa biasanya. Biasanya kan atau berbeda dengan SMA atau sekolah, lebih saya perbandingan analogin gitu aja ya. Karena emang kalau sekolah kan kadang Senin sampai Jumat gitu kan, dari jam 7 sampai jam 4 atau jam 2 ya kan, biasanya gitu. Tapi di perkuliahan itu sangat beda teman-teman, dimana ketika kalian perkuliahan itu nggak menjamin 1 minggu itu 4 hari, 3 hari, bahkan ada 2 hari aja. Itulah kuliah teman-teman. Kuliah itu fleksibel, tergantung dosen yang mengajar. Jadi ketika awal kuliah, ini cerita dari saya aja ya, hingga saya semester 1 sampai semester akhir hingga wisuda, itu ketika awal kuliah itu full 1 sampai Jumat, Senin sampai Jumat, dan jamnya pun bervariabel. Contoh, masuk jam 8 karena itu 3 SKS jam 11 kelar atau jam 10, kemudian dilanjut ada jeda, dosen masuk lagi jam 1, Bapak 2 jam 2 SKS, udah hanya gitu, besoknya baru. Jadi sehari itu bisa ada 2 mata kuliah atau 1 mata kuliah, tergantung dosennya lagi teman-teman. Jadi bisa saja 1 minggu itu hanya 4 hari, 3 hari, 5 hari, itu tergantung. Dan di semester awal itu ada 20 SKS yang harus dikelar. SKS itu apa? SKS itu adalah satuan kredit semester yang kalian ambil. Biasanya tuh 1 SKS itu 1 jam, 1,5 jam, atau 50 menit, tergantung berbeda.
Dan di perawat itu paling besar 6 SKS. Itu mata kuliah KMB, keperawatan medikal bedah. Dimana kenapa tinggi? Karena kita ada prakteknya. Atau OSCE. OSCE, mungkin kalian akan mengenal dengan kata istilah OSCE. OSCE itu adalah Objective Structural Clinical Examination. Jadi seperti praktek yang kalian ajarkan oleh dosen, yang diajarkan oleh dosen. Kemudian kalian praktek langsung di situ diuji. Biasanya ada 5 tindakan. Contoh, memandikan, masang infus, ngambil darah, terus personal hygiene, terus apalagi pasang kateter, ya hal-hal begitulah yang kalian ajarkan, TTV dan lain sebagainya. Nah di situ di OSCE itu kalian tuh biasanya tuh latihan mandiri dulu, namanya lab mandiri. Kalian belajar terlebih dahulu bersama teman-teman, biasanya dikelompokin teman-teman, itu namanya OSCE. Jadi kalian belajar, kemudian hari OSCE-nya kalian tindakan 1 hari full biasanya. Itu dimana ada 5 stase, masing-masing stase yang tadi kayak sebutin jelasin, yang masing-masing ada masang kateter, infus, NGT, dan lain sebagainya. Kemudian kalian masuk satu persatu stase, dimana waktunya tuh satu stase tuh 10 sampai 15, 10 menit biasanya, kebanyakan 10 menit. Jadi kalian tindakan situ dilihat dosen, dinilai sesuai dengan tilik, daftar tilik. Daftar tilik itu adalah struktural atau deskripsi tentang kegiatan, atau susah jelasinnya ya, lebih ke cara tindakannya gitu, dari awal tujuan, perkenalan pasien, persiapan alat hingga akhir evaluasi atau dokumentasi. Biasanya itu nanti ada daftar tiliknya. Dan di situ kalian emang benar-benar diuji, belajar caranya. Biasanya lewat pantem, atau dalam bahasa kalian tuh boneka lah. Boneka tuh namanya pentem kita. Nah itu kalian diuji di OSCE. Itu agak menegangkan sih. Mungkin saya akan membuat video tersendiri tentang OSCE karena groginya itu loh. Kita tuh hafal kadang teorinya, prakteknya, tapi ketika udah diuji depan dosen, pembimbing, langsung ngeblank, lupa semua. Itu sering banget. Tapi ada trik dan tipsnya, nanti akan saya bahas di lain waktu karena itu sangat panjang teman-teman, sangat panjang. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ya, yang kelima adalah apakah perkuliahan memakai buku binder atau buku biasa? Nih, ini sering ditanyain ya, Kak Alif, apakah saya harus beli buku binder gitu kan, atau pakai buku biasa aja yang seperti ini? Banyak variasi, tergantung mahasiswanya teman-teman. Karena apa? Di perkuliahan tuh nggak terlalu banyak menulis, karena itu lebih banyak mencari sendiri gitu, mengeksplor sendiri materi-materi yang dikasih oleh dosen. Jadi emang masa-masa perkuliahan itu masa-masa kalian mencari pengetahuan yang banyak-banyak. Dosen itu hanya pendamping, pembimbing. Kita yang lebih aktif, beda dengan siswa, sangat beda teman-teman, dan jangan disamakan. Jadi menurut saya sih, waktu saya sih pakainya buku biasa, karena waktu itu kan ada per mata kuliah, jadi ada KMB, komunitas, keperawatan dasar, gerontik, dan lain sebagainya. Mata-mata kuliah yang begitu-begitu kan kadang per mata kuliah itu per buku waktu itu saya. Tapi karena penjelasannya nggak terlalu banyak, biasanya pakai binder. Karena apa? Di binder tuh nanti kan ada tuh yang sini tuh merah, kuning, hijau, nih materi ini kuliah ini gitu. Bisa juga, tergantung orangnya, tergantung bagaimana cara kalian. Jika kalian suka menulis, ketika dosen menjelaskan, saya saranin pakai buku. Tapi jika tidak, ya pakai binder cukup. Karena satu full gitu kuliah bawa satu doang ini, nggak usah pakai buku-buku banyak-banyak gitu, karena mengirit juga kan. Tuh lagi-lagi balik lagi ke diri kalian ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan yang ke-6 yaitu adalah kuliah keperawatan itu mata kuliahnya apa aja sih? Jadi di kuliahan keperawatan itu bervariabel, sangat banyak. Yang pertama itu ada keperawatan dasar, kalian belajar tentang pengertian gitu menurut hukum Maslow dan lain sebagainya gitu. Kemudian kalian juga belajar tentang KMB, keperawatan medikal bedah,
dan di situ nanti ada anatomi fisiologisnya, ada mata kuliah gerotik, maternitas yang tentang reproduksi, kehamilan, dan keperawatan jiwa juga ada, bagaimana menangani pasien waham, stres, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga materi tentang keperawatan anak. Jadi di perawat itu ada 4 dasarnya ya, yang saya ketahui, mungkin bisa ditambahkan. Yang pertama, keperawatan medikal bedah, yang kedua keperawatan anak, yang ketiga komunitas, yang keempat keperawatan jiwa. Ada tambahan lagi keperawatan manajemen biasanya ada, tapi 4 intinya. Jadi ada juga kok mata kuliah yang lain yang diajarkan di perawat seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, itu ada. Jadi buat kalian semua emang banyak pelajarannya, tapi suatu saat nanti kalian akan memilih lebih kompleksnya kemana objeknya. Apakah kalian fokus ke anak, keperawatan anak, atau ke perawatan maternitas, atau ke perawatan medikal bedah, atau ke perawatan jiwa. Itu terserah kalian. Itu ada 4 ya, yang poin-poin pentingnya itu. Jadi materinya bervariabel dari awal hingga akhir gitu. Tapi yang penting kalian juga mempelajari tentang anfis, anatomi dan fisiologis, struktur tubuh, fungsinya apa gitu. Mungkin kalian akan dipelajarin dan mungkin itu akan dihafalkan. Dan sebelum videonya juga ada saya menjelaskan tentang anfis, karena dengan begitu kita bisa paham tentang diri kita, tubuh kita dalamnya itu apa aja, pengertiannya, fungsinya, ketika rusak, obatnya apa, penyakitnya apa, itu ada nanti dijelasin ya. Jadi belajarlah. Yang penting lanjutkan aja, jangan karena banyak mata kuliahnya tapi kalian pusing. Senang kok, karena ketika kalian belajar itu kalian akan tahu, oh ternyata ini ya penyebabnya, oh ternyata ini yang namanya lambung di sini, hati di sini, jantung di sini. Paham? Oke? Pertanyaan selanjutnya yaitu yang ke-7. Berapa tahun kuliahnya? Perawat itu berapa tahun sih Kak? Oke, jadi begini teman-teman. Untuk D3 itu 3 tahun sesuai degree. Kemudian S1 setara sarjana itu 4 tahun. Saya 4 tahun. Ada yang 3 sampai 4 lah. Biasanya orang pintar tuh 3,5 lah. Tapi tergantung SKS yang diambil ya teman-teman. Kalau di saya itu sesuai, nggak bisa cepet gitu. Barang masuk barang, keluar barang gitu. Dan kemudian profesinya 1 tahun tuh. Jadi D3 3 tahun, S1 4 tahun, dan profesional itu 1 tahun. Dan itu berlaku buat kalian yang rajin atau tepat waktu ya, karena ada beberapa teman saya yang sampai 5 tahun atau 4,5. Jadi tergantung kalian juga itu, jangan males itu. Karena di perawat itu emang agak banyak tugasnya gitu kan. Kita praktikum juga, belajar juga, apalagi bikin askep, asuhan keperawatan, nanti saya akan bahas. Itu agak rumit. Tapi percayalah, ilmu kita yang diajarkan atau ilmu kesehatan itu akan bermanfaat untuk orang lain dan pahalanya itu sangat banyak gitu. Banyak banget. Oke, lanjut ya. Pertanyaan yang ke-8. Susah tidak jadi perawat atau mahasiswa perawat? Nah, sebelumnya saya menjelaskan bahwasanya emang tugas kita banyak. Bikin askep itu banyak banget teman-teman, bikin askep. Tetapi percayalah bahwasannya apapun permasalahan kita itu akan menjadi diri kita itu lebih baik. Beban kita hari ini akan menjadi bekal kita di masa mendatang. Karena apa? Memang ketika kita perkuliahan perawat, ada yang sambil kerja kok, ada yang sambil organisasi kok, ada yang sambil jualan kok. Ada. Karena apa? Ya menurut saya itu tergantung prioritas orang. Bagaimana cara mereka balance waktu, manajemen waktu. Dan menurut saya nggak terlalu berat sih kuliah perawat. Karena kuliah itu kan kita diajarkan juga ya teman-teman, ya, dibimbing juga. Kemudian kita mempunyai teman, relasi juga. Itu yang memudahkan kita. Jadi buat teman-teman yang mau masuk perawat nggak usah minder juga. Itu bakal menjadi diri kita lebih paham kok, lebih enak kok. Kan prospeknya tuh luar biasa. Nanti saya jelaskan prospek perawat ke depan. Oke? Jadi menurut saya nggak susah. Karena saya menjadi perawat, saya masih bisa menulis buku, saya masih bisa berprestasi, ikut lomba
cerita inspiratif di Universitas Semarang. Saya masih bisa berorganisasi juga, dan saya juga masih bisa bekerja sebagai owner keripik pepaya. Jadi menurut saya emang tergantung masing-masing. Nggak ada alasan buat kalian untuk kuliah dibilang berat, beban, nggak ada. Tapi Kak, skripsi gimana? Itu akan dibahas nanti. Kalian masuk dulu, laksanain dulu. Skripsi itu mudah. Menurut saya itu skripsi itu mudah. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti luas nih. Dan pertanyaan yang ke-9. Kakak mencari asuhan keperawatan menggunakan buku apa? Jadi tugas perawat emang itu mencari asuhan keperawatan, mengobati, mencari penyebabnya apa, diagnosisnya apa. Dan saya sudah membawa buku yang di belakang saya. Ini buku Nanda Niknok. Nanda Niknok. Dulu saya pakai Nanda Niknok, sekarang saya pakai buku SDKI. SDKI adalah Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Ini bukunya perawat, dan ada standar intervensi keperawatan Indonesia, dan satu lagi standar luaran keperawatan Indonesia, SDKI, SIKI, dan SLKI. Ini bukunya perawat. Emang banyak, tapi di sini jelasin diagnosisnya apa, penyebabnya apa, tindakan kita sebagai perawat ngapain aja, itu dijelasin di sini. Jadi saya pakai buku ini sekarang, tidak pakai buku Nanda Niknok lagi. Sekarang pakai buku SDKI, SIKI, dan SLKI. Oke, nanti mungkin saya akan membuat video tersendiri tentang mencari tahu atau cara mencari diagnosa ya, karena mungkin itu agak pusing sih kalau nggak tahu caranya. Kalau tahu caranya selalu bisa, gampang ya teman-teman ya. Kita taruh dulu. Oke, itu buku yang saya pelajari. Nanda, SLKI, SDKI, dan SIKI. Oke, kemudian lanjut ya. Kita ke pertanyaan yang ke-10. Apa itu SKS, apa itu ASKEP, IPK, Kaprodi, OSCE? Nanti tadi udah saya jelaskan ya, bahwasanya SKS adalah satuan kredit semester, di mana kalian mengambil berapa SKS dalam perkuliahan atau mendapatkan berapa SKS dalam perkuliahan atau semester. Itu ya, kadang satu semester itu 20 SKS. Tapi balik lagi berbeda-beda ya kadang ya teman-teman ya. Ini yang saya alami. Kemudian ASKEP itu asuhan keperawatan. Nanti tugas kalian sebagai mahasiswa perawat itu pasti mencari diagnosa, mengerjakan ASKEP asuhan keperawatan yang sebelumnya didahului dengan LP, laporan pendahuluan. Jadi di LP itu menjelaskan tentang latar belakang, kemudian etiologi penyebabnya apa, pathway-nya gimana, patofisiologisnya apa, dan macam-macam sih. Itu di LP. Kemudian dijelasin di ASKEP atau asuhan keperawatan, di mana nanti di situ ada DXDO, diagnosanya apa, intervensinya apa, implementasinya apa, evaluasinya itu apa. Itu ada di ASKEP. Nanti pasti kalian akan mengerjakan itu, pasti. Dan itu kadang banyak, tapi nggak apa-apa, karena semakin banyak tuh semakin kita paham akan penyakit atau akan tindakan yang akan kita lakukan di rumah sakit. Dan kemudian adalah IPK. IPK adalah indeks prestasi kumulatif. Itu biasanya normal-normalnya orang kan, oh IPK-nya berapa baru, IPK-nya berapa gitu kan. Ya karena itu IPK menjadi patokan teman-teman. Dan kalau bisa IPK itu lebih dari 3 lah. Syukur-syukur 4. Tapi susah sih kadang. Gak ada yang susah sih. Tergantung kaliannya aja, rajin atau enggak. Di awal semester pasti kalian akan mendapatkan di atas 3. Karena apa? Ya itu dasar. Kan tadi ada penjelasan sebelumnya adalah di awal semester itu adalah penyetaraan. Tuh. Jadi dimulai dari 0. Belajar dari awal. Tuh. Jadi diusahain IPK-nya kalau bisa. Oke, bisa lah. Saya juga bisa kok. Kalian pasti bisa juga. Oke, kemudian Kaprodi, ketua prodi. Biasanya setiap perawat atau jurusan mempunyai Kaprodi atau kepala jurusan. Itu namanya Kaprodi teman-teman. Yang menjadi tanggung jawab itu di perawat, di mahasiswa perawat itu namanya Kaprodi.
Ada kaprodi bidan, kesmas, rekam medik, farmasi, dan lain sebagainya. Itu namanya kaprodi ya. Dan ada dospem juga, dosen pembimbing. Itu ketika kalian skripsi itu ada juga. Jadi dihafal lah kata-kata itu. Yang mulai dari SKS, ASKEP, IPK, kaprodi, dan OSCE. OSCE yang tadi saya sebutkan, objektif, struktural, clinical examination. Itu dalam arti praktek di laboratorium sebelum praktek ke rumah sakit ya. Itu OSCE, tindakan praktek belajar. Tuh. Dan selanjutnya adalah pertanyaan yang ke-11. Apakah bisa mahasiswa perawat sambil berorganisasi? Ini sering banget teman-teman saya dengar, karena banyak yang berkata, "Kak, bisa nggak sih saya bisa balance seimbang antara organisasi dengan kuliah?" Karena apa? Menurut saya manfaat dari organisasi itu sangat banyak teman-teman, sangat banyak. Karena apa? Dengan berorganisasi kalian punya relasi, kalian mudah dikenal dengan dosen, kalian mempunyai intelektual, dan kalian bisa public speaking. Itu manfaatnya banyak banget. Karena ketika kalian lulus kuliah, kalian itu akan bekerja biasanya itu karena relasi kalian dan soft skill kalian. Ada bisa berbicara di depan, mungkin anak organisasi lebih dominan di kelas atau di perkuliahan, karena mereka bisa berbicara di depan, udah dilatih di organisasi. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana cara balance? Menurut saya, cara kita untuk balance atau seimbang antara kuliah dengan organisasi itu adalah, pertama, prioritaskan kuliah kalian sebelum organisasi. Kenapa? Karena yang pertama, tanpa kuliah kalian nggak bisa ikut organisasi, tapi tanpa organisasi kalian masih bisa kuliah. Ingat itu. Tujuan pertama kalian adalah kuliah, menyelesaikan tugas kalian sebagai mahasiswa. Dan organisasi adalah sebagai sampingan atau mengasah diri kalian, public speaking, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya cara membalance-nya adalah, jika kalian kuliah ya kuliah, jika kalian organisasi ya organisasi. Dan jangan sampai banyak teman-teman anak organisasi bilang ke saya, "Kak, saya organisasi, tapi kok capek banget kuliah gitu ya, males gitu." Itu karena kalian terlalu banyak kegiatan di organisasi, kalian lupa akan kuliah kalian. Kalian capek, kalian yang ngerjain tugas, kalian lebih mikirin project, proposal, kegiatan. Ya itu saya juga merasakan. Cuma lagi-lagi teman-teman, tugas kita sebagai mahasiswa adalah menyelesaikan kuliah kita, tapi tetap ikut organisasi untuk mengasah skill kita. Tuh. Jadi cara seimbangnya adalah bikin to-do list atau prioritaskan. Ketika kalian kuliah ya fokus kuliah, ketika organisasi ya fokus organisasi. Oke? Dan jangan males, karena kebanyakan ketika kalian banyak organisasi, banyak kegiatan, terus males, capek, jadi tugasnya tertumpuk-tumpuk. Itu yang bikin banyak anak organisasinya itu kadang lulus nggak tepat waktu, karena terlalu banyak aktif di kegiatan organisasi. Tapi saya percaya manfaat organisasi itu sangat banyak. Jadi saran saya adalah berorganisasilah, karena dengan begitu kalian akan bisa menjadi orang yang lebih unggul, the best one, terbaik, dan mempunyai kelebihan karena bisa public speaking, punya banyak relasi, problem solving kalian dilatih di masyarakat, mengadakan kegiatan di masyarakat seperti pengabdian masyarakat, cek kesehatan, penyuluhan, dan lain-lain. Itu nanti akan saya bahas di selanjutnya atau video selanjutnya jika kalian akan bertanya tentang organisasi kampus, karena saya selama 3 tahun berorganisasi di kampus, dan menurut saya itu yang bisa membuat saya bisa bicara di depan. Oke, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Silahkan bertanya jika ada di kolom komentar aja ya. Oke, nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, kemudian pertanyaan yang ke-12. Bisa nggak sih kuliah sambil kerja? Sambil kerja, karena banyak orang, maaf ya, yang seperti saya gitu, kekurangan uang untuk bayar kuliah karena mahal. Itu emang biasanya sambil kerja teman-teman. Ada teman-teman saya yang kuliah sambil kerja, ada. Dan itu bisa, seperti kalian kuliah dan organisasi. Jadi ketika pagi sampai sore kalian
Kuliah kan nggak selalu setiap hari, kadang setiap hari pun nggak setiap full gitu, kadang hanya 2 jam atau 4 jam saja, kadang ada 1 mata kuliah doang setiap harinya. Jadi bisa kalian sampingan juga bisa. Apalagi kalau ada yang bekerja malam seperti jaga kafe atau lain sebagainya, itu bisa. Atau yang sering adalah berbisnis, itu banyak kalau berbisnis. Jadi kerjanya itu seperti menjadi reseller, jualan seperti makanan, atau jualan seperti make up, atau jualan seperti snack-snack kecil gitu, makanan ringan. Itu banyak banget. Jadi mereka ke kampus bawa makanan, bro, beli bro, atau di order atau di share di sosmed gitu. Itu banyak. Menjadi reseller biasanya kalau mahasiswa. Kalau yang kerja di luar juga banyak. Tapi satu lagi, harus kelar. Karena apa? Yang bikin susah itu bukan karena kalian kerjanya, tapi bagaimana kalian balance. Karena kerja itu capek, kuliah itu juga capek. Tapi kalian entah mengambil itu, pasti kalian akan tahu resikonya. Jadi menurut saya, tetaplah berjuang lebih keras ketika kalian mengambil kuliah sambil kerja atau organisasi sambil kuliah. Itu sih menurut saya. Karena saya pun merasakan itu sambil jualan, bikin keripik pepaya, malamnya paginya kita jualan sambil kuliah. Itu emang kadang capek, supaya untuk memenuhi kebutuhan atau membayar SPP atau membayar perkuliahan. Ya gitu caranya. Dan banyak juga kok yang ketika kalian kerja kemudian sambil kuliah tapi bisa berprestasi, banyak. Tergantung bagaimana cara kalian bisa memanage waktunya. Oke, kuncinya di manage waktu. Dan pertanyaan yang terakhir, yaitu adalah prospek kerja sebagai perawat. Saya bercerita sesuai dengan pengalaman saya. Saya dulu kerja di Headway sebagai swabber atau orang-orang yang ngecek apakah Anda COVID atau tidak melalui hidung, kemudian antibodi kalian melalui darah. Atau teman-teman saya yang kerja di klinik, di puskesmas, di rumah sakit. Ada juga yang ke luar negeri seperti jadi caregiver di Jepang. Teman saya juga ada yang kerja di Arab Saudi, mengantarkan orang-orang yang haji atau umroh. Itu banyak teman-teman. Prospeknya sangat banyak. Karena lagi-lagi dunia perawat itu pasti dibutuhkan di rumah sakit, di puskesmas, di klinik pasti dibutuhin. Bahkan kalian juga bisa membuat klinik ketika kalian sudah bisa profesi. Syaratnya bikin klinik adalah profesi dengan STR, tapi nanti kalian akan collab dengan beberapa dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Dan kalian juga bisa menjadi orang yang bekerja sebagai praktik, yaitu sunat, tukang sunat. Bahasanya apa ya? Tukang sunat itu. Karena ketika kalian mengikuti pelatihan, kalian bisa menyunati. Itu perawat juga bisa, teman-teman. Dan banyak banget pelatihan-pelatihan perawat. Banyak banget. Ada yang mau jadi nurse trainer, seorang perawat tapi berbisnis, banyak. Orang yang bangun klinik, banyak. Orang yang kerja di rumah sakit, puskesmas atau klinik juga banyak. Itu peluangnya sangat besar. Oh kak, saya mau keluar negeri, banyak. Di Jepang juga ada caregiver, orang yang merawat orang-orang lansia. Itu gajinya tuh puluhan juta. Di Arab Saudi juga ada. Jadi kapan lagi? Ayo masuk perawat, karena di perawat kalian akan mendapatkan ilmu yang luar biasa, ilmu kesehatan, kalian bisa menolong orang lain, prospeknya pun jelas. Jadi saya tunggu kalian di perawat. Dan mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan dari pengalaman saya ya. Karena lagi-lagi setiap orang, setiap perawat, setiap institusi atau di mana kamu kuliah itu berbeda-beda. Ini dari perspektif saya. Jika ada salah kata silakan chat di kolom komentar, atau ada yang mau menambahkan atau mau bertanya lagi silakan. Saya akan membuka atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, karena saya pun akan merasakan seperti kalian kok. Ketika kalian awal menjadi mahasiswa, bingung gimana sih rule-nya, alurnya. Saya merasakan ketika saya udah menjadi mahasiswa, bagaimana sih prospek perawat, apa sih bagian-bagian perawat, bagaimana sih perawat bisa bikin klinik, bisa menjadi tukang sunat atau mantri, bisa bekerja di rumah sakit, klinik atau puskesmas. Itu akan bersih. Jadi
Semoga dengan video ini kalian yang mau jadi perawat bisa mendapatkan informasi, bisa bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat bisa kalian share ke teman-teman kalian yang mau jadi perawat atau tenaga kesehatan. Dan jika kalian ada yang mau ditanyakan atau belum jelas atau mungkin jawaban saya salah, silakan perbaiki, silakan kasih saran. Saya tunggu di kolom komentar. Silakan di kolom komentar. Oke. Dan buat kalian semua penonton Alif Maulander atau di channel ini yang belum subscribe channel saya, silakan di subscribe. Karena dengan subscribe saya akan semangat lagi membuat konten, akan semangat lagi memberikan ilmu yang saya ketahui atau saya pahami atau saya pengalaman saya. Jadi langsung subscribe dan bagikan ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya Alif Maulana, jangan lupa subscribe. Bitopik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat ketemu di video selanjutnya.